Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika jari wajma'na bihi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'd. Musyahadatul kiram, hadirin wal hadirat dimanapun anda berada, alhamdulillah, kenikmatan yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita pada saat ini adalah kita masih menghirup suasana bulan Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan Ramadan tahun 1441 Hijriah ini membawa keberkahan tersendiri, membawa manfaat tersendiri, membawa anugerah kepada kita, yang mana mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Ramadan ini bulan ampunan, bulan rahmat, bulan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Musyahadatul kiram, kita meneruskan belajar risalah jami'ah wa tadhkirah nafi'ah yang dikarang oleh Imam Al-Azim Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi. Mudah-mudahan kita mendapat barakah dari kitab yang kita pelajari ini. Sampailah kita kepada wa annahu ta'ala ba'atha sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh ila jami'il khalq lihidayatihim wa litakmili ma'ashihim wa ma'adihim wa ayyadahu bil mu'jizati dhahirah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hambanya, sebagai utusannya kepada seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini, lihidayatihim, untuk memberi petunjuk, wa litakmili ma'ashihim, dan menyempurnakan keadaan dunia, wa ma'adihim, dan keadaan di akhirat, wa ayyadhum bil mu'jizati dhahirah, dan diberikan Nabi Muhammad mukjizat yang nyata. Pembahasan kali ini mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui bahwa ba'atha itu utusan. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha agung, zat yang maha rahmanur rahim, memilih seorang hamba dari pilihan-pilihan yang luar biasa. Jadi Nabi Muhammad ini adalah utusan yang luar biasa. Seumpama saja kita memiliki barang yang berharga, intan, berlian misalnya begitu. Apabila kita mau mengirimkan keluar provinsi ataupun keluar Jawa, nah ini kita harus mengutus mungkin salah satu teman ataupun seseorang yang kita yakini dia itu amanah, dia itu akan memberi haknya kepada kita, menyampaikan barang yang istimewa tersebut kepada orang yang jauh di luar sana. Tentunya kita akan memilih orang yang jujur, orang yang pandai, orang yang amanah. Allah subhanahu wa ta'ala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan agama Islam, yang mana kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seseorang yang amanah, seseorang yang jujur, seseorang yang pandai. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah menyebarkan agama Islam ini dari lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian
Kalau kita mengetahui sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang kafir Quraisy pada saat itu menitipkan barang berharganya kepada siapa? Kepada saudaranya? Tidak. Kepada tetangganya? Tidak. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang kafir Quraisy pada saat itu tidak mengimani Nabi Muhammad, tapi dalam hati kecilnya mengakui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan tempat yang mana persinggahan atau tempat menyimpan sesuatu yang insya Allah barang tersebut akan aman. Ini luar biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di setiap pojok-pojokan kota Mekah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat Al-Amin, padahal hatinya tidak mempercayai bahwa dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Nabi menyebut Al-Amin, orang yang amanah, orang yang bisa dipegang janjinya. Ini luar biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu ta'ala ba'atha sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ayuhal hadirin musyahadatul kiram, Muhammad, Sayyidina Muhammad, abduhu wa rasuluh, seorang hamba dan seorang utusan. Hamba, penyebutan hamba ini adalah penyebutan yang luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling disukai ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut hambanya. Dalam surat Al-Isra, di mana diceritakan di dalam Al-Quran bahwa ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj bi'abdihi, menyebut Allah di dalam Al-Quran dengan sebutan seorang hamba, hambaku. Ini sebutan yang luar biasa. Luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila jamil khalqi li hidayatihim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak umatnya, mengajak saudara-saudaranya dengan jalan yang rahmatan lil alamin. Untuk apa? Untuk hidayah. Antara yang masuk Islam adalah istri beliau Sayyidina Khadijatul Kubra, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan masih banyak lagi sahabat-sahabat Nabi yang mana masuk Islam karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulitakmili ma'asyihi, menyempurnakan kehidupan dunia, bahwa kita tidak lepas dari kehidupan dunia, adanya perputaran siang dan malam. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan, baik itu pedagangnya, baik itu saudagarnya, baik itu orang pemimpin. Nabi Muhammad seorang pemimpin, Nabi Muhammad juga seorang saudagar. Nabi Muhammad kepala keluarga di dalam keluarganya. Semua contoh ada di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'adihi, mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita bermuamalah kepada orang, bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita, di dalam keseharian kita. Nah, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan semuanya. Wa ayyadahum bil mu'jizati dhahirah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat yang luar biasa. Mana di antaranya ada syaqqal qamar, terbelahnya bulan, kemudian dikabarkan hal-hal yang mughayyabat. Kita ketahui bahwa Al-Quran itu merupakan mukjizat yang paling besar. Kenapa? Karena sampai saat ini mukjizat itu masih ada.
inqita'ul wahyi, walakin tidak inqita'ul ma'ani dari Al-Qur'an. Al-Qur'an terputus wahyunya, tapi tidak terputus ma'ani, ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an yang selalu mengikuti perubahan-perubahan zaman. Bukan Al-Qur'an yang mengikuti perubahan zaman, tapi Al-Qur'an sebagai pedoman kehidupan kita, biar apa? Tidak melenceng dari jalurnya Allah Subhanahu wa taala, dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara mukjizat juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haninun jid'i, pelepah kurma yang merasa rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelepah kurma bisa rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yaum minal ayyam, seseorang tukang kayu menawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya mimbar engkau ya Rasulullah sudah lama. Apakah aku ingin buatkan yang baru, yang lebih bagus, yang lebih halus?" Jawabnya Rasulullah, "Ya silakan saja, bikinkan." Kemudian hari demi hari jadilah mimbar yang bagus, yang halus. Kemudian diletakkan di tempat dekat pengimamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu hari Jumat, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah nasihat-nasihat kepada para sahabatnya. Tidak beberapa lama ada suara isakan tangis. Tidak tahu dari mana asalnya, tapi tangisan itu menderu-deru sampai sangat kerasnya. Kemudian para sahabatnya lihat sana, lihat kanan kiri, tidak melihat siapa yang menangis, tidak ada yang membawa bayi di sini. Kemudian Rasulullah SAW ketika khutbahnya menghampiri pelepah kurma yang berada, mimbar yang ada di sebelah. Kemudian pelepah kurma itu diambil, kemudian didekapnya, kemudian dielus-elus dan dibisikin oleh Nabi Muhammad SAW. Lama kelamaan suara tangisan yang begitu kerasnya lama kelamaan mengecil seperti anak kecil. Kemudian diletakkan lagi, suara itu hilang. Nabi Muhammad SAW meneruskan dengan khutbahnya. Setelah selesai khutbah, kemudian salat, kemudian salam Rasulullah SAW. Kemudian setelah selesai, baru ditanya salah satu sahabat, "Ya Rasulullah, tadi menghentikan khutbahnya ada apa ya Rasulullah?" Apa jawabnya? "Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, wahai sahabat-sahabatku, bahwa tadi pelepah kurma ini rindu kepadaku. Pelepah kurma ini rindu didudukin aku. Pelepah kurma ini tidak mau berjauhan dengan aku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelepah kurma, tanaman yang tidak memiliki akal, yang tidak diberi akal, tapi diberi perasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa rindu. Tidak jauh, tidak 10 meter ataupun 1 kilo atau berpuluh-puluh kilo, hanya beberapa, mungkin 3 meter. Riwayat 3. Ini rindunya kepada Nabi Muhammad SAW tidak mau ditinggalkan. Kemudian dibilangi, "Wahai pelepah kurma, apakah kamu mau aku hidupkan lagi di dunia ini? Ataupun aku nanti hidupkan kamu di surga kelak menjadi buah-buahannya orang-orang besar?" Kemudian pelepah kurma tadi menjawab, "Aku ingin dihidupkan di surga jadi buahnya orang-orang ahli surga." Mudah-mudahan kita semuanya yang menyaksikan acara ini, menyaksikan atau mendengar acara ini dimanapun saja berada, insya Allah kita menjadi ahli surga. Allahumma amin amin ya robbal alamin. Itu sedikit dari mukjizat Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali mukjizat Nabi Muhammad SAW
alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja manusia, bukan saja tumbuhan, hewan mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari sahabat Nabi ini mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi Muhammad, di sana ada seekor unta yang mengamuk luar biasa. Apabila ada orang berjalan akan dikejarnya. Apabila ada yang orang lewat akan dikejarnya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat tersebut. Mendatangi tempat kebun yang ada untanya tersebut. Kemudian para sahabat, ya jangan Rasulullah, nanti untanya ngamuk. Kejar. Tidak, tenang saja. Allah tidak ada apa-apa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi, pintunya bedak. Ketika Nabi Muhammad SAW hendak mau masuk, untanya dari kejauhan sudah lari dengan kencangnya hampiri Nabi Muhammad SAW. Tapi Muhammad SAW tetap tenang saja menunggu unta tersebut. Para sahabatnya sudah bertanya, ya Rasulullah, untanya nakut, ya nakut untaku. Tapi berapa meter, 3 meter untanya jalan pelan. Kemudian mencium kaki Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari unta tersebut berbisik kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW mendengarkan dan mengisyaratkan, mengangguk-angguk seakan-akan Nabi Muhammad SAW berbicara dengan unta tersebut. Kemudian setelah selesai elus-elus unta tersebut, kemudian keluar Nabi Muhammad SAW. Kemudian ditanya, wahai sahabatku, siapa pemilik unta tersebut? Salah satu sahabat datang. Hai bapak, sesungguhnya untamu ini mengadu. Kenapa kok setiap hari ada orang lewat dikejar? Dia mengadu kepadaku bahwa untamu ini dikasih makan sedikit, kerja banyak tapi kasih makannya sedikit, tidak seimbang antara kerja beratnya dengan kasih makannya, kasih minumnya. Makanya dia mengamuk. Alangkah bolehnya aku akan beli untamu dan aku akan bebaskan. Apa kata sahabat Nabi tersebut? Ya Rasulullah, kalau begitu saya hadiahkan unta ini dan saya tidak akan memperkajakan unta tersebut. Saya akan beri makan yang banyak dan tidak akan bekerja lagi. Kalau begitu ya sudah, kamu urusin untamu dan kamu kasih makan, kasih minum secukupnya. Ini Nabi Muhammad SAW, bukan hanya manusia yang mengadu, tanaman yang mengadu, ini unta, hewan mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Semuanya luar biasanya Nabi Muhammad SAW. Itu adalah Nabi Muhammad SAW sebagai utusan yang mana dipilih oleh Allah sebaik-baik utusan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang selalu mengikuti jejak langkah aturan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa annahu alaihi salatu wasallam shadiqan fi jami'i ma akhbara bihi anillahi ta'ala min as-sirat wal mizan wal haud wa ghairu dhalik min umuril akhirah wal barzah wa min su'al malikain wa adab gabri wa na'imih. Dan Allah Subhanahu wa taala wa annahu alaihi salatu wasalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sadiq fi jami'i ma akhbara bihi, selalu benar yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anillahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa taala, minas sirat, dari jembatan, wal mizan, timbangan, wal haud, telaga, wa ghair dzalik min umuril akhirah, dan lain sebagainya dari umur-umur atau dari perkara-perkara yang lainnya, wal barzakh, nanti kita ketemu di alam barzakh, wa min su'al malikain, dari pertanyaan dua malaikat, wa adabil gabri wa na'imih, dan azab yang ada di alam kubur dan kenikmatan yang ada di
alam kubur. Sedikit kita membahas tentang sirat. Dikatakan di sini sirat huwa jisrun mamdud alamatan jahannam. Jembatan ini adalah yang menghubungkan perjalanan antara al-akhirat, imma dia surga. Jisrun mamdud, di atasnya neraka adalah jisr, jembatan. Adak minasyar, lebih lembut daripada rambut kita. Wahad minasayf, dan lebih tajam daripada pedang. Yamuru alaihi awaluna wal akhirun. Lewat dari situ orang-orang yang dahulu, awal kali penciptaan Nabi Allah Adam alaihi salam sampai umat terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diselamatkan dalam perjalanan sirat. Karena nanti di sirat ini diterangkan ada yang berjalan kaki, ada yang naik mobil, ada yang naik onta, ada yang naik kambing, ada yang ngesot juga ada. Ada juga yang kalburok, satu kali kedipan sampai tujuan surganya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Wal mizan. Mizan adalah timbangan. Kafatan adimatan kulli kafah mithl ma baina as-sama' wal ard. Timbangan di sini adalah timbangan emas. Timbangan kalau kita pergi ke toko emas, itu ada timbangan. Mas, contohnya atau misalnya seperti itu timbangan tersebut. Jadi ini bawahnya ada timbangan. Nah, ini timbangan amal baik kita atau amal buruk kita. Besarnya seperti apa? Besarnya seperti dunia, bainas sama wal ard. Tingginya bainas sama wal ard, langit dan bumi. Yu'tiru fi mithqala dzarratin minal a'mal. Dan luar biasanya besarnya segitu. Kalau kita bayangkan, ini bisa menimbang walaupun satu biji darah. Satu biji darah ini kecil, satu semut ini bisa menimbang. Padahal kalau kita angkat semut tidak ada beratnya. Tapi yu'thiru, ada beratnya itu satu semut ini. Bagaimana satu amal sekecil menyingkirkan duri di jalan atau membersihkan kotoran yang ada di masjid dan lain sebagainya. Nah, ini yu'thiru, sampai segitu. Kebaikan akan ada balasannya, keburukan ada balasannya. Wal haud. Haud ini adalah telaga. Wa jismun makhsus kabirun muttasi' jawanib si'atul masiratus syahr. Yang mana luasnya sangat luas, perjalanan masiratul syahr, perjalanan 1 bulan. Kalau kita jalan 1 bulan. Ma'uhu abyad minal laban, airnya, hadirin, airnya ini lebih putih daripada susu. Wa abrad minat talat, dan lebih dingin daripada es. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada asal. Kita ketahui sekarang ini madu ini sudah manis, ini ahla, lebih manis. Wa adyab rihu minal misik, dan baunya ini lebih wangi daripada misik. Kaizanuhu ka'adadin nujumus sama, gelas-gelasnya atau gayung-gayungnya ini jumlahnya seperti bintang-bintang yang ada di langit. Man syariba minhu, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan bisa meminum dari telaga haud, kautsar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man syariba minhu syurbatan lam yatma'u ba'da abadan. Sekali minum dari telaga tersebut
tidak akan merasa kehausan, tidak akan merasa kehausan selama-lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat meminum dari telaganya Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Wa ghaira dzalik min umuril akhirah, dan lain sebagainya yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW dari perkara-perkara akhirat, barzah yaitu di alam kubur. Ya. Kita ketahui pada barzah ini adalah kalbab, bab yang mana membedengi atau menjembatani antara dunia dan akhirat. Ketika kita masuk barzah, benteng, atau ketika kita meninggal, kita harus melalui barzah dulu. Wa min su'alil malakain, dan kita akan ditanya oleh dua malaikat, man rabbuka wa man nabiyuka, wa adzabul qabri wa naimihi, dan azab akhirat dan kenikmatan yang ada di alam akhirat. Di dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW, surat Tabarak hiyal mani'atu min adzabil qabri. Surat Tabarak itu pencegah atau benteng dari azab dari neraka. Habib Umar bin Muhammad bin Salim di Darul Mustafa Tarim ataupun Darul Mustafa Solo, Asuhan Al-Habib Saleh bin Muhammad Al-Jufri, selalu santri-santrinya selalu melazimkan untuk membaca surat Tabarak habis isya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan surat Tabarak untuk benteng di alam kubur. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, wa innal Qur'an wa jami'i kutubillah manzil haq. Al-Quran dan segala kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah benar. Wal malaikatu haq, dan malaikat ada. Wal janatul haq, dan surga ada. Wan narul haq, dan neraka juga ada. Wa jami'i ma ja'a bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hak, benar adanya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Nabi, kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat kita membaca Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan apa yang kita hajatkan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mana selalu mengikuti jejak-jejak sunnahnya Nabi Muhammad SAW dan sebagai penerus perjuangannya Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan berkat Ramadan Karim segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa puasa di siang harinya, salat tarawih di malam harinya, selalu lisan kita basah dengan tilawatil Quran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menghubungkan kita dengan guru-guru kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang barakah. Karena apa? Walaupun keadaan kita begini, masih kita bisa belajar. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Wa hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.